Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala lana min amrina rasyada wa nahana anit takhidal mudillina aduda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lam yattakhidh sahibatan wala walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bidinil haqqi wal huda. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih dianugerahi kesehatan dan kesempatan, dan kita bersyukur pagi ini dibukakan hatinya oleh Allah untuk memilih kegiatan di antara banyak kegiatan, milih hadir di pengajian mimbar Unimah, baik yang di Masjid Fastabiqul Khairat maupun yang mengikuti secara online. Mudah-mudahan silaturahim kita itu menambah kebaikan dan kemajuan hidup kita. Saudara sekalian yang kami banggakan, pagi ini saya akan sampaikan ayat 11 sampai 13 surat Al-Hujurat, yang ini secara umum menjadi pedoman yang dapat saya sebut sebagai etika sosial bagi orang yang beriman atau adab dalam pergaulan bermasyarakat. Ayat 11 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok. Mengolok-olok itu bisa bermakna mengelek-elek, ya, atau menghina, ya, atau meremehkan orang lain. Ini larangan pertama. Jadi dalam pergaulan sosial, adab pertamanya itu tidak boleh meremehkan orang lain. Dan menarik di sini masih ditegaskan lagi, dan janganlah perempuan atau wanita, perempuan itu artinya yang dimuliakan. Nah, maka putri itu makhluk yang dimuliakan, kecuali sudah bergeser jadi perempuan. Nah, kalau perempuan itu nanti sudah suloyo, ya, suloyo. Tapi yang di sini tentu orang wanita beriman itu perempuan. Nah, tadi sudah secara umum itu janganlah satu kaum meremehkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diremehkan itu lebih baik
daripada kaum yang meremehkan. Ikan kalimatnya menarik sekali toh. Ojo gaya gitu loh. Ojo gaya. Urung mesti sing dinyek kuwi luwih elek tinimbang sing ngenyek gitu. Tambah ayat, dan janganlah kaum perempuan meremehkan kaum perempuan lain. Belum mestinya kan wong putri ki wis melu sing mau, tapi Allah menegaskan janganlah perempuan meremehkan perempuan yang lain. Saya nggak tahu karena saya belum pernah jadi perempuan ya. Apa perempuan punya bakat lebih tinggi untuk meremehkan sama perempuan? Sebab kompetisi antar perempuan itu boleh jadi lebih sengit daripada kompetisi laki-laki dengan laki-laki. Tapi dilalah yang berkompetisi kok besok Februari itu laki-laki semua. Nah, sehingga mungkin lebih aman gitu. Kalau yang berkompetisi itu putri dengan putri, wah iso jambak-jambakan rambut itu ya. Kalau tapi intinya begini, tidak boleh meremehkan orang lain. Dan kalimatnya itu boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah, orang itu kalau meremehkan orang lain berarti menganggap dirinya itu lebih tidak remeh dibandingkan dengan yang diremehkan. Nah, kalau orang itu menganggap dirinya lebih baik, maka ya tentu itu namanya sebuah keangkuhan atau kesombongan. Nah, keangkuhan dan kesombongan ini kadang-kadang secara tidak sengaja kita lakukan dengan ungkapan sing ketoke iki apik gitu. Ning ya ana sing ketoke elek. Ya elek tenan gitu. Jadi misalnya, aku wegah usul nek meng usulku ra dienggo. Itu kan angkuh namanya ya. Angkuh. Jadi merasa bahwa nek aku usul ki kudu dienggo. Itu namanya satu keangkuhan. Tidak disadari yang seperti ini. Karena merasa saya top menurut. Atau contoh lain begini. Sombong tidak sengaja itu. Pas Musda Aisyah kemarin, istri saya itu kan termasuk diusulkan jadi calon pimpinan. Karena istri kan ya lapor ke suami. Nah, ini lapor itu mengatakan akan mencorek ketidaksediaan. Samare mau nek kepilih. Langsung saja, wah kuwi jenenge sombong. Sombong. Karena apa? Karena urung-urung wis rumangsa nek kepilih kepiye. Gaya to itu, gaya. Nah, itu. Maka tetap saya sarankan disanggupi, bersedia. Soal kepilih ka ora kan urusan karo sing milih gitu. Nah ini ketoke kan apik to. Ketoke kaya-kaya iki rendah hati. Ning sakjane mumbul hati gitu. Atau ada semacam kesombongan atau keangkuhan yang tersembunyi gitu. Itu akhirnya mengisi bersedia dan tidak terpilih. Nah, gitu. Nah itu kan ini yang ingin saya garis bawahi. Yang penting itu jangan meremehkan orang lain. Kalau meremehkan orang lain itu ada keangkuhan yang tersembunyi. Ada pepatah mengatakan begini, la tuhinil fakir halaka an tarka'a yauman wa dahru qad rafa'ahu. Janganlah kamu meremehkan orang miskin. Karena siapa tahu pada suatu hari nanti
justru engkau akan tertunduk hina, sementara orang miskin sudah dinaikkan derajatnya. Nah, jadi kalimat boleh jadi yang diremehkan itu lebih baik dari yang meremehkan punya dua makna. Pertama, makna yang kita tidak tahu. Jadi tidak tahu bahwa yang diremehkan itu juga punya kelebihan atau tidak seperti yang kita sangka. Yang kedua, terkait dengan sirkulasi hidup atau perputaran hidup manusia. Hidup itu kan ibaratnya cokro manggilingan. Cokro manggilingan itu kalau anak milenial enggak tahu ya. Cokro manggilingan itu ibarat roda yang berputar. Ya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kalau di bawah terus berarti rodanya mandek gitu. Nah, padahal roda hidup itu selalu berputar. Nanti panjenengan bisa belajar dari kehidupan lingkungan kita. Kadang-kadang orang yang dulunya itu di masyarakat sok dadi kongkonan, nah, sering dimintai tolong untuk hal-hal yang ya gampang-gampang itu. Yang dulu minta tolong sekarang yang jadi penolong. Ini roda selalu berputar. Jadi jangan meremehkan. Nah, biasanya orang yang suka meremehkan itu orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, punya kelebihan. Nah, kelebihan itu biasanya yang sifatnya primordial. Bisa kekayaan, kecantikan, ya, kegantengan itu. Ingat loh, yang sekarang cantik itu pada saatnya nanti ya apa? Peyok juga ya, peyok. Sing saiki isih kenceng-kenceng sok ya mengkeret-mengkeret itu. Kira ini. Yang lanang ya begitu. Sekarang gagah-gagah sok ya loyo barang itu. Nah, itu maka jangan meremehkan orang lain. Yang sekarang punya kedudukan, punya jabatan, sesuk nek wis ra duwe jabatan ya celila-celili. Itu bisa jadi. Maka ketika sedang punya kelebihan, sedang punya kewenangan, itu jangan sewenang-wenang. Nanti kalau kewenangannya sudah selesai, nah habis gitu. Ini pamane jadi ketua RT. Oh, jadi ketua RT itu gaya. Ono wong njaluk surat we jaluki duit gitu. Itu kan gaya. So nek rampung le dadi ketua RT, genti jelas-jelas. Nah, maka ketika kita sedang punya kelebihan, itu jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Saya yang ngalami toh, biyen gek dadi ketua PDM tanda tangane payu. Saiki ra payu, tapi karena saya biasa saja, ya tidak celila-celili gitu. Nah, maka inilah yang harus kita sampaikan. Ketika punya kewenangan, jangan sewenang-wenang. Nah, sebab nanti ketika kewenangan itu habis, kita akan ngerkoso. Sering kita lihat loh ya. Dulu pas jadi pejabat itu wah top tenan. Ketika pensiun celila-celili. Ini maka hati-hati. Urip kuwi digawe sing sak madya, sing gampang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu juga saudara sekalian yang kami hormati, bahkan dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah tidak
melihat kamu dari aspek casingnya. Wajahmu berarti kan casingnya, dan hartamu. Tapi Allah menilai kamu dari hati dan amalmu. Jadi yang dihargai oleh Allah itu adalah prestasinya. Kalau demikian, maka kita tidak boleh mengece orang lain hanya karena faktor casing itu. Boleh jadi orang itu penampilannya tidak meyakinkan, tetapi dia punya kelebihan. Maka berdasarkan sabda Rasulullah ini, keistimewaan seseorang itu terletak pada ketulusan nuraninya, kebersihan hatinya, dan keikhlasan amalnya. Nah, itu keistimewaan seseorang, bukan pada penampilannya. Boleh jadi penampilannya tidak meyakinkan, jangan-jangan punya potensi yang tersembunyi. Mungkin nek omong ki ra cetha, mungkin malah klera-kleru. Nah, kita jangan menghina yang omongannya klera-kleru. Boleh jadi disengaja, ya. Boleh jadi disengaja. Ben viral gitu ya. Sengaja keliru. Dulu kan ada toh ibu-ibu yang biasanya itu tidak di sawah, itu nandur pari neng sawah. Le nandur rem laku maju. Itu keliru toh? Keliru. Dari sisi substansi keliru. Tapi dari sisi mencari viral sukses gitu. Karena jadi terkenal. Donge asam urat muni asam aurat gitu. Nah, itu kan keliru. Tapi karena do dirembuk wong akeh, jadi terkenal. Jadi jangan menyalahkan yang salah. Wong wis salah kok disalahkan. Jadi ini kadang-kadang dalam dunia perfiralan itu kan yang dicari ben viral itu melakukan sesuatu yang aneh meskipun salah. Kalau dalam dunia jurnalistik kan ada dia mana? If man bites dog is news. Tapi kalau dog bites man is not news gitu. Kalau ada anjing menggigit orang itu bukan berita, tapi kalau ada orang menggigit anjing itu baru berita. Nah, jadi kalau Anda ingin jadi sumber berita, gigitlah anjing gitu. Nah, itu kita anjing itu. Maka kalau ingin viral itu ya melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Nah, kadang-kadang salah. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, itu pertama, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Siapa tahu yang diremehkan itu punya potensi yang tersembunyi. Yang kedua, karena hidup itu cokro manggilingan. Sekarang mungkin sedang di atas, tapi lain kali kita ada di bawah. Itu sangat boleh jadi. Kemudian faktor yang ketiga, karena dalam meremehkan orang lain itu ada keangkuhan yang tersembunyi. Kalau keangkuhan tersembunyi itu tidak kalah bahayanya dibandingkan keangkuhan yang diekspos gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pada kalimat wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu mencela atau mendiskreditkan dirimu sendiri. Atau janganlah kamu meremehkan dirimu sendiri. Kenapa ini disebut seperti ini? Ini bukan berarti kita itu melakukan sesuatu yang membuat dirinya rendah, bukan. Tapi maknanya kalau Anda meremehkan atau mendiskreditkan sesama orang yang beriman, itu berarti sama dengan mendiskreditkan dirinya sendiri. Karena kita semuanya adalah bersaudara gitu.
Jadi umpamanya ya, ini ada dosen menjelek-jelekkan Unima. Dosen Unima kok menjelek-jelekkan Unima. Itu sama dengan menjelek-jelekkan diri sendiri karena Anda bagian dari Unima. Nah, itu kan tidak beradab namanya ya. Karena apa? Karena kata Nabi, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu kal jasadi wahid. Jadi seperti satu tubuh. Kalau kepalanya sakit, maka seluruh tubuhnya ikut sakit. Kalau mripatnya sakit, maka seluruh tubuhnya juga ikut sakit. Nah, kalau kepalanya sakit kok sikilnya merasa tidak sakit, nah, berarti itu sikil mufarrokoh. Artinya tidak menyatu dengan satu ikatan persaudaraan kita. Maka mari kita sekalian berhati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang melakukan perbuatan tercela dengan mencela atau mendiskreditkan orang lain. Seperti dalam surat Al-Humazah, wailul li kulli humazatil lumazah. Cilekek ya, pengumpat dan pencela. Humazah itu artinya mencela dengan perbuatan, lumazah itu mencela dengan perkataan. Jadi lumazah itu membuka celah orang lain, sehingga dengan dibuka celahnya itu membuat orang-orang itu mentertawakan. Mentertawakan itu bukan karena bahagia. Mentertawakan itu kan bisa bermakna sikap sinis kepada yang bersangkutan. Jenengan atau kita bayangke, kalau kita menjadi orang yang disinisi oleh orang lain, kuwi rasane piye? Jadi umpamanya wong sak jamaah seperti ini tertawa, ning tertawanya itu ngece ngono iki. Nah, rasane diece iki kepiye? Nah, kalau kita sudah membayangkan rasanya diece, maka kita akan menghindari pengecehan itu. Kemudian yang ketiga, dari ayat 11 itu, janganlah kamu memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukai. Kalau bahasa Jawa itu dengan paraban. Nek di wayang itu si Bagong itu sering ngece Gareng. Reng, kowe iki rasah melu perang. Wong kowe iki mripate picek, sikile ceko, tangane puter. Nah, itu kelemahan-kelemahan yang ada pada ini disampaikan. Nah, yang memanggil dengan panggilan-panggilannya seperti itu, wis ngerti singkile pincang ya dipanggil cangpin ngono. Nah, itu kan namanya itu mengecek. Ketok apik to kaya jeneng Cina, cangpin. Padahal karena temannya itu pincang. Nah, yang demikian itu tidak boleh. Nah, kecuali yang dipanggil tidak merasa tersinggung. Umpamanya si Abu Hurairah itu kan artinya Pak Kucing. Nah, dia senang saja disebut Pak Kucing, maka tidak apa-apa. Saya kira gitu. Kemudian ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu akan prasangka, kemudian jauhilah olehmu akan tajasus dan ghibah. Saya kira ayat ini sudah sangat terkenal
dan sudah sering kita dengar, bahkan kita membaca, tetapi larangannya masih tetap dilanggar karena kita masih hobi menggunjing ya. Saya sering menyampaikan bahwa 3 larangan ini larangan yang bertingkat. Artinya kalau larangan pertama itu tidak dilakukan, maka tidak akan terjadi pelanggaran yang kedua. Kalau pelanggaran yang kedua tidak terjadi, tidak akan terjadi pelanggaran yang ketiga. Larangannya apa saja? Prasangka, tajasus, lalu ghibah. Sering saya tahu begini. Jadi upamane ghibah itu di sini. Nah, tajasus itu di pintu. Terus prasangka itu ya di gerbang sana itu, gerbang mau masuk kampus kita itu. Orang kalau tidak melewati gerbang itu tidak sampai sini. Tapi kalau dilewati, maka siwat masuk pintu itu. Nah, pintu itu namanya tajasus. Nah, kalau itu dilewati, sampai ke sini. Dan orang berprasangka itu tidak pernah mau mengklarifikasi. Soalnya wis yakin dengan prasangkanya itu. Prasangka itu tuduhan yang mengada-ada. Contoh begini. Namanya Pak Dede itu berprasangka. Pak Jumari ketok selingkuh. Nah, upama. Nek wis muni tenane kuwi wis lebih dari prasangka. Jadi upama kalau Pak Dede sudah berprasangka Pak Jumari ketoke selingkuh, kuwi pasti dia melakukan pengintaian, menginjen apa yang saya lakukan, mengintai. Nah, dilalah di depan armada itu kok weruh saya boncengke cah wedok. Nah, dia enggak tanya kepada saya, teko dipoto. Foto sing kira-kira sing tak boncengke ra ketok raine. Ning cetha nggo kudung. Nek nggo kudung cetha wedok to. Nah, kayak gitu. Terus di-share di grup kampus. Tenan kilo aku weruh dhewe. Nah, ketika sudah nge-share di grup kampus dengan kalimat tenan iki fotone, itu ghibah di dunia maya. Nah, ghibah di dunia maya itu lebih menyakitkan dibandingkan yang tidak ghibah gitu ya. Nah, itu lebih menyakitkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, hati-hati karena prasangka itu muqaddimah untuk mencelakakan orang lain, untuk membuat orang lain celaka. Akibat orang yang dighibah itu dipadake wong mati. Ya wis mati tenan to jenenge. Nek aku wis terkenal selingkuh, ora mungkin to kon ngisi pengajian gitu. Nah, artinya nama saya itu ya mati tenan, mati. Dadi nek arep mateni wong nganggo cara kuwi. Oke. Masih akan diteruskan kegiatan ghibah kita. Kalau ghibah ya. Padahal Al-Quran mengatakan, sukakah kamu makan daging bangkai saudaranya yang sudah meninggal dunia? Wis dipadake batang, wis mati, batang ki mongko cetha mati gitu. Tapi disebut. Maka besok kalau diajak nglendeng saya, nah, katakan aja, aku radoyan batange Pak Jumari. Nah, gitu. Nek glendeng berarti doyan batang saya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, ayat ini sekali lagi ada 3 larangan. Yang pertama, larangan berprasangka buruk. Ini diperkuat dengan hadis yang bunyinya begini. Iyyakum wadzon fa inna dzanna akdzabal hadis gitu. Jauhilah olehmu akan prasangka, sebab prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Prasangka.
Umpamanya jenengan berprasangka, ketoke ijazah Pak Jumari iki palsu. Itu kan prasangka ta? Kalimatnya ming ketoke ijazah palsu. Itu kan membuat orang sak dunia jadi mencurigai saya toh. Kalau mencurigai saya itu berarti sudah menurunkan kepercayaan kepada saya. Ijazah palsu kok. Itu tenan nih. Maka ngati-hati yang namanya prasangka. Karena prasangka itu ya sama dengan tuduhan tersembunyi gitu. Oke. Itu satu ya, tidak boleh berprasangka. Terus wala tajassasu. Jangan mengintai-mengintai. Terus wala tahassasu. Dan jangan menguping. Menguping itu apa? Nguping. Menguping itu mencari-cari dengar. Mencari-cari dengar. Bahasa Indonesianya ora cocok ya. Paling top itu Jawa kok. Aja nguping-nguping. Nguping kuwi wong sing donge ra entuk krungu, itu pengen krungu gitu. Nganti nek cara jaman biyen kupinge tempelke gedhek gitu. Wah, ben krungu rembugane wong sing ning jero gedhek kuwi. Ning jero kamar gitu. Itu menguping-uping. Terus wala tanafasu. Dan jangan tanafus itu. Bersaing yang tidak sehat. Bersaing tidak sehat. Bersaing tidak sehat itu ya tidak sehat ya. Nah, jadi umpamanya dalam pencalegan itu sing siji ngedum duit, sing siji ngedum karpet. Ayo padha wae. Nah, tapi persaingan tidak sehat itu ya dengan cara yang aneh-aneh sebenarnya. Persaingan tidak sehat itu termasuk dengan menjatuhkan ya, menjatuhkan lawannya dengan fitnah. Itu namanya persaingan tidak sehat. Nah, kalau bersaing itu boleh saja, tapi persaingan yang sehat. Ini berlaku bagi mungkin dalam dunia perdagangan, dalam dunia politik, bahkan mungkin di dunia kampus pun bisa terjadi persaingan yang tidak sehat. Kalau persaingan yang tidak sehat itu tentu akan berpotensi memunculkan fitnah ini. Kemudian wala tahasadu, dan janganlah kamu dengki atau iri ya. Iri itu apa? Meri. Jadi tetangganya beli mobil baru itu terus masuk angin. Nah, itu namanya karena ada perasaan dengki. Tetangga saya itu parkir mobilnya di depan rumah saya. Nah, itu saya seneng wae dikira duwe mobil kok gitu. Terus dia pamit ke saya, Pak minta maaf ya, terpaksa parkirnya di depan rumah Bapak karena depan rumah saya sudah penuh. Ora apa-apa, malah aku ndarani di mobil kok, aku kan keren gitu. Nah, dianggap sampean begitu aja kan kita malah nyaman, tidak perlu sakit hati. Kalau sakit hati kan orang duwe dianggap duwe malah musuh takutune teko seneng wae. Nah, itu kalau kita itu tidak hasad, tidak dengki, ya hidup kita itu jadi kepenak saja, nyaman saja gitu. Terus wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci. Ngati-hati lho nek do sengit kuwi. Sengit dulit gitu. Sengit dulit. Jadi kalau nanti sengit iso malah kepilut gitu. Jangan membenci seseorang ya. Awali seseorang. Nek wis sengit karo wong, engko nek tiba-tiba jatuh cinta piye? Kan kisinan toh. Nah, mulane jangan sengit. Di dalam perjalanan hidup kita sering
orang yang dulunya benci kepada Muhammadiyah, sekarang malah jadi pimpinan. Itu. Mulane ngati-ati karo sing jenenge benci. Nah, ingat ya, sengit ndulit. Nah, maka jangan sengit. Nah, kecuali sengit yang keratoboso. Sengit senenge selangit gitu. Nek senenge selangit ki malah nyamari wong seneng kok neng langit. Nah, ora nyunggah gitu. Terus wala tadabaru. Janganlah kamu saling membelakangi. Saling membelakangi itu bermusuhan. Itu juga dilarang. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Nah, gitu. Ini makna apa ya? Makna di belakangnya ya, atau mafhum mukhalafahnya itu kalau ingin menjadi hamba Allah yang bersaudara, maka ya kita harus menghindari larangan-larangan Allah yang 7 tadi, yang berapa tadi? 5 atau 6 tadi. Kalau ingin merawat persaudaraan kita, kalau persaudaraan ingin terpelihara dengan baik, maka yang dihindari pertama adalah prasangka, yang kedua tajasus, yang ketiga nguping-nguping tadi, yang keempat persaingan yang tidak sehat, yang kelima dengki, yang keenam saling membenci, yang ketujuh saling bermusuhan. Kalau ingin merawat persaudaraan kita, jangan sampai persaudaraan itu bubrah karena perkara sepele, karena salah paham. Ada loh ya, orang salah paham, utang 500.000 ditagih 1,5 juta, nesu. Aku utangnya 500.000 kok ditagih 1,5 juta, karena nggak paham akhirnya marah. Jadi persaudaraan yang tadinya bagus itu bubrah karena perkara salah paham tadi. Ya nek kuwi kan ya. Tapi dulu ya ada betul ya. Di rumah saya itu ada tetangga ming goro-goro utang 10.000 itu jadi memungsuan. Jadi persaudaraannya bubrah. Padahal sedulur itu. Sedulur masih saudara, ya podo-podo wong Islam. Ming gara-gara duit 10.000. Nah, jangan sampai persaudaraan kita bubrah hanya karena perkara sepele. Ya upama terpaksa bubrah itu jangan perkara yang lekete lah ya, sing rada serius perkara. Ini tetap tidak boleh ya, tetap jangan merusak persaudaraannya. Oke. Terus itu larangan keempat, berburuk sangka. Kemudian yang kelima, tajasus tadi. Nah, tajasus itu mencari-cari kejelekan atau kekurangan orang lain. Rasulullah bersabda begini, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulul imanu ila qalbihi la tattabi'u auratil muslimin fa innahu manittaba'a auratil muslimin fadhahahullahu fi qa'ri baitihi. Wahai orang-orang yang baru beriman sebatas di bibir saja, iman belum masuk ke dalam hati, janganlah kamu mencari-cari aib kaum muslimin. Aurat itu
sesuatu yang tersembunyi. Karena tersembunyi tidak boleh kelihatan. Yang tidak boleh kelihatan itu biasanya sesuatu yang tidak disenangi kalau ketok gitu. Ini ya aja gaya, aja salah paham ya. Aku seneng kok nek nggon aku ketok. Nah, maka ini jadi itu wong ra normal itu ya, ra normal. Jadi malah cah wedok cah putri rambutnya dipamer-pamerke, padahal rambut itu kan bagi perempuan itu aurat gitu. Jadi ditutup-tutupi, itu malah dicari-cari, dibuka-buka. Sebab apa? Sebab Allah pada suatu saat akan membalasnya dengan mengekspos aibmu, sekalipun kamu berada di dalam rumah. Nah, iki ngene hukum apa ya? Hukum alam ya, hukum alam. Nek wong kuwi seneng buka aib orang lain, nanti suatu saat kita akan terekspos aib kita. Malah mungkin ra sengaja sing buka aibnya ya dirinya sendiri. Kancane wis ora ngerti malah omong. Malah bangga. Aku wingi ngembat bojomu lho. Ai malah omong kok kancane wis ora ngerti, malah omong-omong. Ini bisa jadi itu. Artinya orang itu tidak sengaja membuka aibnya sendiri. Banyak cara Allah membuka itu. Sebab apa? Kok bisa terjadi? Sebab orang yang suka membuka aib orang lain itu, sekali lagi pada dirinya ada kesombongan, keangkuhan yang tersembunyi. Uang kuwi nek sombong ya seneng pamer. Mulai kadang pamer aibnya. Nah, pemahaman yang kedua dari hadis ini bahwa orang yang suka membuka aib orang lain itu berarti imannya masih sebatas di bibir, belum masuk ke dalam hati. Nah, gitu. Oke, iman kita mau dijaga tetap di bibir atau akan dimasukkan ke dalam hati. Kalau kita masih suka buka aib orang lain, berarti mendaftarkan imannya baru sebatas di bibir. Jamaah sekalian yang kami banggakan, nah mudah-mudahan kita sekalian bisa menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah ini. Nabi bersabda terkait ini, salasun lazimatun li ummati, at-tiyaratu wal hasadu wasu'udon. Ada 3 hal yang menjadi berpotensi menjadi malapetaka bagi umatku. Yang pertama at-tiyaroh, yang kedua hasad, yang ketiga su'udon. Artinya kalau menjadikan malapetaka itu menjadi rusak masyarakatnya. At-tiyaroh itu punya pandangan atau keyakinan akan ciloko kalau menemui keadaan tertentu. Umpamanya nang omah ketiban cecak, apa diuyui lemut ngono. Ya ora lemut kok pipis. Kita ya urung tahu ya. Sing kok nguyu iki tikus. Jadi, kalau orang Jawa kan kadang punya keyakinan, wah ketiban cecak iki. Nek lulungan iki iso cilekek ngono. Akhire ra sida lunga. Nah, nek dosen ngono kan kacau. Mahasiswane wis teko ming werga ketiban cecak, dosane ra mangkat. Nah, itu kan kacau ya. Enggak. Nah, terus nek cara menghilangkan tiyaroh itu gimana gitu.
Nah, kata Nabi, idza hasatta fastaghfirillah wa idza dzananta falatu hakik gitu. Wa idza tatayyarta famdi gitu. Nah, ini kalau kamu punya keinginan untuk dengki atau secara tidak sengaja itu muncul rasa dengki, maka beristighfarlah. Istighfar. Dengki. Kalau kamu muncul prasangka, maka jangan ungkapkan. Jangan ungkapkan. Di stop, tindek di atine saja. Nek perlu terus dilek. Nek wis dilek terus hilang. Nah, ngelek prasangkaku ya butuh perjuangan. Nah, nek ana perasaan atiarah tadi, maka lanjutkan kegiatanmu. Jadi nek muni mau ketiban cecak wedi 12. Apa nek sing tiarah iki nek di Jawa? Ndelindes kucing. Ini kan ngalamat arep tabrakan ngono to. Ayo bablas wae nek ndek keyakinan ngono iki. Ning bablas yo ngati-ati, ora terus mikir kucinge mau piye ya ngono. Kok nek kucinge ngetutke ya dadi tabrakan kuwi, le mikir kok nek ditutke kucinge mau. Wong kucing mati ora mungkin ngetutke gitu. Gitu. Saya kira nek teko tenang-tenang saja Ram. Nah, prasangka itu akan sangat berbahaya kalau dimiliki oleh penguasa. Nabi lagi itu kan ngeten iki. Innal amira idza tagharibata minan nas afsadahum. Jika seorang pejabat kok berprasangka buruk terhadap orang-orang, ia justru akan merusak mereka. Merusak itu. Jadi pejabat kok punya prasangka. Misalnya jenengan jadi bupati. Bupati kok duwe kecurigaan kepada warga masyarakatnya. Nah, maka bupati pasti terus nandur mata-mata di mana-mana. Kalau pimpinan kok menanam telik sandi, telik sandi itu motopito atau mata-mata kepada masyarakat, itu kan membuat masyarakat hidupnya tidak tenang. Kalau yang sudah senior kis saya Pak Eko ki mengalami negara memata-matai masyarakat itu. Anggere ana pengajian we dikirim intel gitu. Intel. Dilalah dulu ya ana intel rada bodoh. Aku intel lho, wong intel kok ngaku. Nah, itu kan ya lucu. Nah, maka ini kan hidupnya jadi tidak tenang. Masyarakat tidak tenang, mau berusaha ya tidak tenang karena dimata-matai. Kalau dulu dimata-matai dikirim intel banyak. Nah, sekarang itu juga sakjane ora do padha. Kalau istilahnya Pak Anies kuwi nek isih wong ngritik negara isih nganggo tembung Wakanda. Nah, itu berarti artinya kita masih dimata-matai oleh negara. Tidak leluasa mengungkapkan aspirasinya. Gitu. Nah, sakjane ya setiap penguasa selalu menebar mata-mata. Meng awake dhewe ngerti apa ora gitu. Kalau dulu betul-betul dia. Saya ketika mahasiswa itu dapat kiriman ya, nek saiki wis biasa ya. Kiriman tentang data-data kekayaan Pak Harto. Sudah difotokopi sak buku itu. Itu sampulnya tak ganti kok. Tak ganti materi penataran P4. Sebab kalau ketahuan polisi ya mesti dipenjara gitu. Wong dulu membaca bukunya Karl Marx saja. Wah itu
bisa diseneni oleh bisa masuk penjara itu. Padahal ya pasti kalau saya baca buku yang aneh-aneh begitu tak ganti sampulnya. Nah, supaya di jalan itu enggak ketang. Itu kan hidup tidak tenang. Maca buku we wedi to gitu. Nah, jangan-jangan sholat we wedi gitu loh. Akhirnya terpaksa ra sholat. Karena di mata-matanya. Terus yang ketiga diharamkan ghibah ya, yang ayat tadi. Nah, ghibah itu mengatakan sesuatu tentang orang lain yang orang lain itu tidak ada di tempat dan dia tidak suka kalau dikatakan itu. Terakhir saya kutip satu hadis, kulul muslimi alal muslimi haramun maluhu wa irduhu wa damuhu hasbumri'in minasyari an yahtira akhahul muslim. Setiap muslim dengan muslim yang lain itu haram apanya? Hartanya, kehormatannya, dan darahnya. Jadi artinya apa? Kalau haram itu artinya kita harus menjaga harta sesama muslim, menjaga kehormatan sesama muslim, dan menjaga kehidupan sesama muslim. Sudah cukup bagi seseorang itu jelek ketika dia menghina saudaranya sesama muslim. Nah, jamaah yang saya hormati, ghibah itu termasuk menghina saudaranya sesama muslim. Ghibah itu perilaku hina dan perilaku pengecut. Maka marilah kita jaga supaya peradaban kita di masyarakat itu terselenggara dengan baik. Maka saya ulangi, ada beberapa hal yang harus kita jauhi berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Yang pertama, dilarang untuk mengolok-olok atau menghina sesama kita. Yang kedua, dilarang mencela dengan ucapan atau dengan isyarat terhadap saudara kita atau mendiskreditkan sesama kita. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memanggil dengan panggilan yang tidak disukai. Kemudian yang keempat, tidak boleh suudzon. Yang kelima, tidak boleh tajasus atau mengintai-ngintai orang lain. Yang keenam, tidak boleh ghibah. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita jauhi larangan-larangan Allah sehingga kehidupan kita dalam bermasyarakat itu menjadi semakin beradab. Kalau beradab itu menjaga pergaulan yang tidak minimalis. Kalau yang minimalis itu selalu ada perkataan pasal apa yang saya langgar. Nah, kan tidak ada yang dilanggar gitu. Itu namanya peradaban yang minimalis. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.